Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kepunyaan Allah yang karena karunia-Nya niat baik kita bisa terlaksana. Kita punya niat baik, pagi ini mau ngaji. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Enggak. Kalau Allah menghendaki kita terbaring. Kalau Allah menghendaki kita kesiangan. Kalau Allah tidak mengizinkan kita mudah berangkat ke majelis ilmu, juga nggak mudah. Jadi semuanya itu taufik dari Allah. Jemaah kalau lagi merasa, aduh saya nggak kuat lagi, bilang la haula wala quwata illa billah. Kalau hadirin lagi kehilangan, bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau hadirin lagi dapatkan sesuatu yang mengagumkan, bilang Allahumma barik. Kalau hadirin sedang mendapatkan sesuatu yang sungguh menakjubkan, ucap subhanallah. Kalau dapat nikmat, ucap alhamdulillah. Kalau kita sadar diri kita banyak dosanya, bilang astagfirullah. Banyak doa, ucap. Jadi dalam Islam itu semuanya ada ucapannya. Coba apa yang nggak ada ucapan dalam Islam? Kehilangan, innalillah. Kagum, Allahumma barik. Dapat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Nikmat, alhamdulillah. Dan ada hal-hal keren, indah, bagus lainnya, tinggal diucap. Istimewa bukan? Jadi orang beriman istimewa hadirin. Semua kembali kepada Allah. Semoga kita istiqomah sampai husnul khatimah. Dua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu syafaat Rasulullah. Semoga kelak kita semua dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah. Ayat 13, silakan teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram dibuka. Ayat 13 Quran surah Hud. Am yaquluna iftara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an tersebut. Qul fa'tu bi asyri suwarim mislih muftarayat. Kalau memang benar Rasulullah membuat-buat, coba buat untuk kami semisal ayat Al-Quran 10 surah muftarayat yang kalian buat dengan kalian sendiri. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan ajaklah siapa saja yang menurutmu sanggup untuk merubah ayat Al-Quran selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau kamu termasuk orang yang benar. Dulu ada cerita gini, coba. Ada seseorang mau merubah surah Al-Fil. Jadi Al-Filnya kita yang Allah turunkan kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itu kan Al-Filnya kita. Ada yang mau merubah Al-Fil, gajah, Al-Filul ladzi khurtumut tawil. Gajah itu adalah hewan khurtumut yang punya belalai tawil, panjang. Al-Filul ladzi jismuhu kabir. Gajah itu adalah jismuhu yang punya badan kabir, besar. Al-Filul ladzi. Jadi surahnya itu mau diganti. Tentu Allah sudah deklarasikan dalam ayat. Apa deklarasinya dalam ayat? Nahnu nazzalnahu wa nahnu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami Allah juga yang akan menjaga. Jadi Quran ini sampai hari kiamat dijaga sama siapa? Allah. Mau nanti para penghafal Al-Quran wafat, yang jaga tetap Allah. Orang-orang akan tahu, ini kayaknya bukan ini deh surah Al-Fil. Al-Fil itu yang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam yaj'al kaidahu ila akhirih, bukan yang al-filul ladzi khurtumut tawil, al-filul ladzi jismuhu kabir. Maka mereka ditantang sama Allah, iya kalau kamu benar coba deh bawa, ya udah kalau kamu benar silakan deh, silakan coba buat 10 surah yang kamu rasa kamu bisa buat-buat, ya silakan datangkan aja kalau emang bisa. Ditantang. Bahkan ini kan dalam Quran surah Hud, bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah suruh bawa apa? 1 ayat, bukan 10 surah, 1 ayat. In kuntum sadiqin, kalau kamu, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar datangkan 1 ayat. Bisa? Nggak bisa. Karena Al-Quran dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari manusia, bukan dari perkataan Rasulullah SAW, melainkan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Quran hadirin, mukjizat. Sama halnya hari ini kalau misalkan kita mau melihat ini orang ini sebenarnya benar atau enggak, coba datangkan 1 dalil yang menyatakan kebenaran dari perbuatan yang dia perbuat, hingga pada akhirnya kesalahan yang dilakukan itu bukan berlandaskan dalil, kesalahan yang dilakukan itu bukan berlandaskan ilmu, tapi kadang kesalahan yang sengaja dilakukan berdasarkan hawa nafsu. Ya terserah kan, saya maunya begini, kan hidup saya, ngapain itu ngatur-ngatur, bukan ngatur-ngatur, bukan. Nasihat itu dinasihatkan sebab karena Nabi yang bersabda riwayat Muslim, siapa yang melihat saudaranya berbuat keliru depan matanya, tidak menasihatinya, kelak saudaranya akan datang pada hari kiamat mencekik lehernya, karena dia menuntut, kenapa kamu dulu melihat saya berbuat keliru dan kamu tidak memperingati kekeliruan yang saya lakukan. Kenapa? Harus jamaah ingkar mungkar itu mengingkari kemungkaran. Kalau kita ngeliat ada satu yang keliru, kurang pas, harus sekali loh kita bilang, ini kayaknya kurang pas ya. Gimana kalau begini, kasih opsi, kasih solusi. Teman kita itu kadang melakukan kurang pas dan mereka tetap ada di jalan itu karena belum ada nasihat yang sampai ke hati mereka dengan cara yang baik dan lemah lembut. Karena sebenarnya jemaah, nasihat itu tuh komposisinya 2. Nasihatnya itu harus nasihat yang baik. Yang kedua tuh komposisinya tuh caranya juga harus cara-cara yang baik. Ada orang mutung ke masjid gara-gara apa? Gara-gara mereka mungkin pernah dibentak. Gara-gara mereka mungkin, jangan diambil. Gara-gara mungkin mereka diterakin kayak gitu. Tidak bisakah kita mengalihkan dengan, ayo anak soleh, ayo nak yang rapi nak, ayo nak, ayo kita mau salat nak. Tak bisakah kita mengucap yang kayak gitu? Bisa sebenarnya. Kenapa bocil-bocil senang ke masjid? Ya, karena di sini, karena di masjid tersebut yang mereka senang datang tidak diteriaki, diajak, sediakan apa yang memang jadi kebiasaan mereka. Apa sih sukanya bocil-bocil? Snack, siapkan, mereka suka. Makanya atas taufik dan pertolongan Allah, perkataannya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kalau kamu masih mendengar suara anak kecil di masjidmu, beruntung kalian. Karena bukan kalian generasi terakhir yang ada di wilayah tersebut, melainkan akan datang generasi yang melanjutkan perjuangan kalian. Saya nih besok mati, bukan besok, bisa jadi hari ini saya mati jemaah. Kita semua nih bakal hidup selamanya atau mati? Yakin nggak? 100%. Itu tuh jangan ditutup tuh, kerandanya jangan ditutup sama, emang sengaja taruh depan pintu biar yang masuk ingat mati. Tuh keranda di pojok jangan ditutup. Mbak Leha mohon izin ya, mau di laundry ya, nggak apa-apa kalau di laundry, jangan ditutup kerandanya.
Biarin orang masuk melihat keranda sama tempat pemandiannya, keranda tempat pemandiannya, biar sadar. Pasti syuting bisa. Dilihatin itu, pojok ada keranda. Sengaja Mas taruh depan pintu biar siapapun yang masuk ingat, kita ini mati loh. Irfan, kamu mati hari ini atau besok atau lusa atau kapanpun, nggak tahu. Tahun kemarin semoga Allah merahmati beliau, salah satu donaturnya Masjid Muhammad Al-Fatih, tanggal 9 masih cacatan, Ustadz saya aja yang nganter dengan tim kami nanti nganter ke masjid. Tanggal 9 Maret kemarin siang beliau berpulang. Ibu Eni, semoga kita doakan Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, menjadikan riyad min riyadil jannah, dan diberikan kesabaran pada keluarga yang ditinggalkan, dan Allah jadikan kita yang hidup menjadikan semangat untuk terus bisa memperbaiki diri dan berbekal dengan amal soleh sebaik-baiknya. Tanggal 9 masih chat, kemarin berpulang. Kita juga sama. Hari ini jamaah mendengar kabar Irfan masih hidup. Paling kalau nggak hari ini, kalau nggak besok, kalau nggak lusa, kalau nggak tahun keberapa, ya wafat. Dan nggak mesti nunggu sakit hadirin. Nggak, saya sehat Ustadz. Orang sering terlena, makanya teman-teman ini di video, jangan terlena dengan sehatmu, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terlena dengan masa mudamu, karena syarat mati tidak harus menunggu tua. Jangan terlena dengan hari esok, karena boleh jadi hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada waktu yang terbaik untuk bersiap menuju pulang ke haribaan Allah kecuali sekarang. Yang benar bersiap-siap. Ngerti kok jemaah, kita ini banyak kesibukan, tapi ayo siap-siap. Tidak ada yang lebih pasti daripada mudiknya kita ke kampung kita yang sejati, yaitu kampung akhirat. Saya mudik ke Jakarta belum tentu, hadirin mudik ke Surabaya belum tentu, hadirin pulang ke Brebes belum tentu, hadirin pulang ke Tegal belum tentu. Tapi kita pulang ke akhirat pasti. Berapa persen? Kalau ada mungkin di atas 100%, 1000% tuh jemaah valid. Kita semua sudah divonis mati. Siapa yang vonis kita mati? Allah. Dokter memvonis, Mas, umur Mas kayaknya nggak lama, kisaran 2 bulan dari hari ini. Dokter, umur saya 2 bulan. Dia langsung bersiap, wakafin mobilnya, wakafin tanahnya. 2 bulan lagi umur saya nih. Ternyata analisa dokter itu meleset. Umurnya masih dikasih hidup sampai 2 tahun. Namanya manusia. Kalau vonis dokter aja, kalau vonis dari dokter aja membuat kita sebersemangat itu mempersiapkan mati, apalagi vonisnya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai hambaku, aku pastikan bahwa kalau kamu bernyawa, wahai hambaku, aku pastikan kalau kamu hidup, dha'iqatul maut, hidupmu akan menghantarkanmu kepada kematian. Pasti datangnya, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kematian, bahwa dia pasti datang. Persiapkan. Ini hadirin ayatnya nih. Ayat pengingat. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, mereka gak akan bisa menjawab tantangannya, karena mereka pasti fix salah. Gak mungkin bisa Al-Quran ini dibuat-buat, fix. Gak mungkin bisa mereka menerima tantangan suruh buat 1 ayat sekalipun, gak bisa. Fa'lamu, maka ketahuilah, annama unzila bi'ilmillah, Al-Quran ini benar-benar diturunkan karena ilmu dari
Allah. Wa anna la ilaha illahu, dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ucap hati dari sekarang supaya nanti besok kita mudah mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan wafatnya mengucap la ilaha illallah. Wafat. Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk syurganya Allah. Ada dua pendapat ulama muhaddisin. Yang pertama, la ilaha illallah dia sebut sebelum ia pulang, lagi sakaratul maut disebut la ilaha illallah dengan segala keterbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maksudnya adalah siapa yang sampai wafatnya tetap memegang teguh tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, masuk surga dia. Dengan menjalankan semua konsekuensi la ilaha illallah. Dia jalanin semua konsekuensi la ilaha illallah. Dia mulai ibadah, salat, zakat, puasa Ramadan, haji manakala Allah berikan kemampuannya memang untuk berhaji. Lalu dia bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat, berbagi, memberi, berderma, memberikan ilmunya, memberikan tenaganya, memberikan waktu luangnya, memberikan skillnya, mensedekahkan ide-ide briliannya, mensedekahkan kemampuan baiknya dalam memotret, kemampuan baiknya dalam memfoto, kemampuan baiknya dalam sinematografi. Itu semua digunakan untuk dakwah fisabilillah. Itu yang termasuk la ilaha illallah, konsekuensi atas ucapan la ilaha illallah. Dan kita kan hidup mau di atas itu, mau nggak? Mau kita mati di atas itu, mau nggak? Emang hidup kita mah itu, hadirin, tagline hidup la ilaha illallah. Kita mau mati di atas kalimat itu, hidup di atas kalimat itu, berproses di atas kalimat itu, dan sampai pun kita mau nanti hari-harinya kita dipenuhi dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan anti sama kalimat itu, hadirin. Cintai kalimat itu, renungi kalimat itu. Karena emang kalimat itu kita hidup, berproses, ada di atas kalimat itu, dan mudah-mudahan nanti kita mati mengucap la ilaha illallah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, man asya alaih mata alaih. Barang siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia akan mati di atas pola hidup tertentu. Hadirin, bangun deh pola hidup, ngaji begini aja, ngaji, jamaah mati insya Allah di atas ngaji. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, coba deh pelan-pelan baca Quran, insya Allah kita mati mudah-mudahan lagi baca Quran. Hadirin, suka sedekah terus wafat memorinya baru kemarin beliau sedekah, halis sedekah. Biasakan, pegang baik-baik. Biasakan kita membangun pola hidup yang baik, karena kata Al-Imam Ibnu Katsir, man asya alaih mata alaih. Kalau kita membangun pola hidup tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, biasanya nanti kita diwafatkan di atas kebiasaan itu. Jadi orang mati itu, jemaah, membawa satu keistimewaan, bukan tiba-tiba. Ingat ya, bejo iku nggak datang ujug. Terjemahannya ada di kolom komentar. Teman-teman yang ngerti bahasa Jawa, terjemahin di kolom komentar. Bejo itu tidak datang ujug. Beruntung ya matinya lagi sujud. Enggak. Coba ditanya keluarganya, apa amalan bapaknya, Mas? Direkam CCTV. Ini CCTV, itu CCTV. Meninggal dalam keadaan sujud. Ternyata bapak memang orang yang selalu ke masjid, jaga sholat 5 waktu di masjid, dihidupkan sholat sunnahnya, ditambah nafilahnya, ditambah rawatibnya, ditambah duhanya, ditambah syuruknya, ditambah tahajudnya. Wajar matinya sujud. Man asya alaih mata alaih. Kita bangun pola hidup, kita mati di atas pola hidup yang kita konsisten.
konsisten. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di Jawa Timur ada seorang qari di atas panggung jamaah lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Terus beliau baca surah gitu. Misalkan baca Al-Baqarah gitu, misalkan Alif Lam Mim. Glek, wafat, videonya viral kan jamaah. Seorang qari meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Apakah itu tiba-tiba? Tidak, kebiasaan beliau interaksi dengan Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah bilang, kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau hatimu bersih, niscaya kamu nggak bosen baca Quran. Kalau kita baca Quran kita tadi bosen, berarti tanda-tanda hati kita bersih apa kotor? Baca Quran, ayo mau coba apa sih? Siap. Hati hadirin, boleh jadi hati kita kotor. Tapi yang menikmati, walaupun ngantuk tetap baca. Walaupun lembar berapa toh? Baru 1 lembar udah ditanya lembar keberapa. Rasanya pengen cepet-cepet itu. Kata Sayyidina Utsman, kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa cukup dari membaca Al-Quran. Kurang terus, mau lagi terus begitu. Tahu hadirin? Sebab karena hatinya bersih, Al-Quran ini bersih, menyukai tempat yang bersih. Mohon maaf hadirin, makin tinggi jabatan seseorang, makin, mohon maaf, mungkin ini ada kurang pasnya, tapi biasanya begitu. Makin tinggi jabatan seseorang, makin tidak mudah orang itu akan datang ke tempat yang kumuh. Makin tinggi jabatan seseorang biasanya datang ke tempat-tempat yang memang sesuai dengan jabatannya. Al-Quran ini mulia, Al-Quran ini tinggi, maka tidak mungkin Quran ini menghinggapi kecuali hati yang bersih, hati yang mulia, terjaga kebersihan. Bukan nempel ke hati-hati yang kotor, bukan. Kita ngelap handphone setiap hari, yang dielap handphonenya, padahal yang berdebu handphonenya apa? Qurannya. Yang berdebu Qurannya. Maka sampai kita punya rumus. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram pakai rumus ini. Nih mas, pakai rumusnya. Kalau kita mau tahu kondisi hati kita bersih atau tidak, ambil tisu, lalu lipat persegi 4. Sudah, setelah itu ambil Al-Quran kita yang ada di lemari. Setelah diambil, dilap Qurannya. Set. Lalu lihat seberapa banyak debu yang menempel di tisu tersebut. Kalau Quran yang ada di lemari rumah kita dilap dengan tisu ini berdebu, kurang lebih seperti itulah gambaran hati kita, kotor, banyak debunya. Kotor hati kita, banyak debunya. Kotor hati kita, banyak debunya. Tapi kalau bersih, bersih, insya Allah mudah-mudahan kondisi hati kita juga begitu, karena seringnya interaksi dengan Al-Quran. Oh enggak Ustadz, Quran saya lap baru semalam tuh bersih, masih halus kinclong, nggak ada lecek-lecek gitu. Ternyata Qurannya nggak pernah dibuka segelnya, baru dibuka segelnya malam itu. Ya ini ya PR hadirin. Ramadan tinggal setengah perjalanan lagi, sudah berprogres 45%, 55% tersisa. Mau nunggu apa hadirin? Nanti dia Ustadz, saya sedekahnya itikaf aja. Emang nyampe umur kita sampai itikaf?
Dijamin nyampe atau belum tentu? Belum tentu. Sekarang betapa bahagianya orang-orang yang tanggal 9 Maret misalkan, atau tanggal berapa, itu sebelum Ramadan kan? 9 Maret kan berarti sebelum Ramadan kan? Sebelum Ramadan ia sudah menginvestasikan hartanya di bulan Ramadan, dan walaupun berpulang, siapapun misalkan kita juga termasuk berpulang misalkan, tapi kita ikut andil memfasilitasi itikaf, betapa bahagianya pahala itikaf itu mengalir, betapa bahagianya pahala bacaan Al-Quran mengalir, betapa bahagianya pahala sholat mengalir, betapa bahagianya berbuka puasa dan pahala orang berpuasa mengalir ke dalam kubur kita besok. Allah, nggak ada kebahagiaan yang lebih hakiki melainkan setelah kita mati, tapi pahalanya tiada henti. Best jemaah. Tulis di kolom komentar, tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain setelah kita mati pahala jariah terus mengalir tanpa henti, nggak berhenti, ngalir terus. Banyak jemaah caranya. Nabi sampai-sampai mengatakan ada banyak varian-variannya. Di antara 3 skup besarnya yang nanti jabarannya bisa lebih banyak dari 3 ini, tapi kata Nabi yang pertama shadaqatun jariyatun, yang kedua ilmun yantafa'u bihi, yang ketiga waladun salih yad'ulah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Termasuk kita semua yang tadi mendoakan siapapun yang berpulang, kaum muslimin yang berpulang, sama beliau mendapat pahalanya. Ingat, kampung kita bukan di sini hadirin. Kampung kita bukan Wonolelo, bukan Sribit, bukan Margorejo, bukan Kedeling, bukan Paguan, Pagude, Ngawen. Bukan di sini kampung kita hadirin, bukan Pahlawan, bukan Sidojoyo, mana lagi yang belum disebut, bukan Kongsi, Kaliwiro, bukan. Kampung kita adalah surganya Allah. Ala inna sil'atallahal ghaliyah, ala inna sil'atallahal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal, dan yang Allah tawarkan itu adalah jannah, surganya mahal, harus dibayar dengan konsisten. Capek beramal soleh memang, makanya kemarin saya kasih tahu kan, sore-sore sama-sama kita belajar, mohon izin, mohon maaf. Makanya kemarin sore kita belajar kan, pesan Nabi kepada Hanzalah apa? Sa'atan fasa'atan ya Hanzalah, sesaat dan sesaat. Sebentar aja ya Hanzalah, ngaji gak usah lama-lama, bentar. Baca Quran gak usah lama-lama, bentar. Nek baca subuh langsung sejus, ngedrop nanti jemaah. Wah, ngedrop langsung. 5 lembar aja udah banyak yang ngantuk kok tadi. 5 lembar aja udah banyak yang ngantuk. Sa'atan, pesan Rasulullah itu selalu bisa kita aplikasikan. Sa'atan fasa'atan. Nggak ada orang konsisten kecuali pasti dimulai dari yang kecil. Nggak ada yang besar kecuali dimulai dari yang kecil. Nggak ada orang yang mencapai tujuan yang powerful kecuali dimulai dari hal-hal yang ringan, sepele, konsisten. Berulang kali kami sampaikan, saya nggak jamin jamaah konsisten bakal dapat apa di ujungnya, saya nggak jamin. Tapi saya berani garansi, I will guarantee you, saya berani menggaransi kita semua jemaah, kalau konsisten hari ini 2 tahun ke depan konsisten tanpa bolong, ngaji aja kayak tiap subuh ngaji, di tahun kedua kita akan ngerasain dampak dari konsisten ngajinya kita secara robbaniyin itu beruntut, dari ayat pertama, kedua, ketiga berasa. Entah itu perubahannya ada pada sisi mindset, sikap, keuntungan perubahannya dirasa satu keluarga berubah, suaminya, istrinya, anaknya, budenya, padenya, atau dia mengajak kakaknya ikut berubah, ngajak adiknya ikut berubah.
Tapi orang tuh pasti kerasa nanti. Jangan minta dalam waktu singkat. Ustaz, pokoknya harus merubah kakak saya dalam waktu 2 hari. Orang fitness juga nggak langsung berubah potok-potok fisiknya 2 hari kali jemaah. Dia masuk ke tempat fitness, dia bilang sama PT. PT itu artinya personal trainer, pelatihnya. Pak, 2 hari ya, badan saya harus berotot semuanya. Mana ada hadirin. 2 tahun iya, fitness 2 tahun, badannya berotot, dadanya bidang, perutnya sispek. Mungkin, masuk akal 2 tahun. Kalau 2 hari, nggak mungkin hadirin. Kita ini juga melatih. Apa yang kita latih? Ilmu, amal. Kita ini lagi kayak push up tiap hari jemaah. Tapi metodenya push upnya ilmu. Yang kita push upkan tuh logika berpikir, mengasah hati, kepekaan. Agar ilmunya lahir jadi amal, itu yang kita asah. Coba dibaca lagi ayatnya. Kita kan mau hidup dengan kalimat la haula la ilaha illallah. Ya konsekuensinya mengilmui kalimat itu. Fahal antum muslimun? Apakah kalian ini muslimun, berserah diri kepada Allah? Hal itu tuh ada pertanyaan. Hal apakah? Fahal, maka apakah antum muslimun? Kalian ini orang Islam? Apa ciri kalian? Apakah kalian ini orang yang muslim, berserah kepada Allah? Mana bukti keberserahan dirinya kepada Allah? Rata-rata kita nggak berserah kok sama Allah. Kita berserah kepada, tenang, ada orang dalam. Orda. Tenang. Saya kan jam terbangnya nggak bisa hadirin. Kita punya jam terbang banyak pun, sekali lagi ya jemaah, kita punya jam terbang banyak pun, kalau Allah sudah mengatakan A, yang terjadi adalah jam terbang kita, atau A yang Allah takdirkan. A yang Allah takdirkan. Jangan andalkan diri, jangan andalkan jam terbang, jangan andalkan kemampuan, tapi la haula wala quwata illa billah. Ucap berulang-ulang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini ayat bukan main, ayat 15 Hud ini hadirin. Coba dicermati. Sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Allah apa? Allah akan memberikan balasan penuh atas apa? Atas yang mereka ketahui atau atas apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan. Maka kalau mau dapat dunia, action. Kalau kita mau dapat dunia, silahkan action. Lakukan sesuatu, do it. Bukan duit, bukan duit uang, tapi do it. Lakukan, kerjakan. Mohon maaf hadirin, ada berapa banyak, ini bukan bermaksud gimana, tapi jadi renungan untuk kita sekali lagi. Berapa banyak S2, bukan berarti habis ini anak kita nggak boleh S2, bukan, tapi maksud kami adalah berapa banyak S2 tidak lebih kuat dalam perihal mencari rezekinya dibanding yang mohon izin lulusan SD. Jawabannya hanya karena sebab mereka hanya pandai berteori semata. Harus konsisten ya, tapi tidak pada aplikasinya. Harus istiqomah ya, tapi malas dalam aplikasinya. Hanya mengandalkan ijazah. Apa yang bisa diandalkan dari hidup yang cuma mengandalkan ijazah? Nggak bisa hadirin. Anda punya ijazah tapi Anda nggak punya skill. Anda berijazah tapi Anda nggak punya kemampuan juga nggak bisa juga kan?
Ini emang agak pahit terdengarnya, tapi mohon maaf saya harus katakan. Kalau imbang oke, ijazahnya ada, skill kemampuannya sejajar dengan ijazah yang ia genggam, oke. Tapi berapa banyak pada akhirnya itu terjadi, bahkan lebih kuat daya tahannya, fightingnya itu daripada dengan mereka-mereka yang hanya lulusan misalkan taruhlah sekolah dasar, sebab karena mereka tahu dunia keras kalau kitanya lembek, dan sebaliknya dunia melembek saat kitanya keras terhadap diri kita dengan konsistensi yang kita pegang. Akhirnya mereka lebih pandai dalam mencari rezeki yang Allah hamparkan. Kenapa? Karena mereka nggak males. Yang ini S2 pemalas, yang lulus SD semangat bekerja, yang S2 hanya mengandalkan ijazah. Tapi kan masa saya digaji segini sih? Masa saya digaji segini sih? Saya S2 loh. Masa saya digajinya cuma... Itu kadang terjadi. Makanya Allah berfirman, kalau kamu mau dunia, wazinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya kamu amal. Amal artinya apa? Bekerja keraslah. Mau dapat dunia kan? Action. Take action. Konsisten. Disiplin. Disiplin akan membantumu menjadi habit. Habit aja belum cukup, tapi habitmu menghantarmu pada konsisten. Konsisten aja nggak cukup, konsisten harus membuatmu bertumbuh. Bertumbuh aja nggak cukup, bertumbuh harus membuatmu menjadi orang yang lebih baik dari dirimu yang kemarin. Disiplin belum cukup, dia harus jadi habit. Habit itu artinya kebiasaan. Disiplin belum cukup, dia harus jadi habit, kebiasaan. Menjadi habit pun belum cukup, dia butuh konsisten. Konsisten pun belum cukup, dia butuh bertumbuh. Bertumbuh pun belum cukup, dia butuh memperbaiki dirinya dari dirinya yang kemarin. It's about me versus me, not me versus the other people. No, enggak. Ini bukan tentang saya lawan yang lain, enggak ada jemaah. Bukan tentang kita lawan tetangga kita, kita lawan RT lain, bukan. Ini tentang kita lawan siapa? Lawan diri kita sendiri. It's about me versus me. Melawan diri kita yang pemalas. Irfan yang rajin lawan Irfan yang malas. Irfan yang semangat melawan Irfan yang pesimis. Irfan yang optimis melawan Irfan yang selalu melihat adanya luka yang menganga. Irfan yang belajar pulih sembuh dari luka melawan Irfan yang seringnya dihantui rasa kecewa. Irfan yang meraih ridhonya Allah melawan Irfan yang berusaha mendekati kata-kata syaitan. It's about me versus me. Kita lawan diri kita sendiri. Ma kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kalau kamu mau mendapat dunia, kerja keras, take action. Wa hum fiha la yubkhasun. Kalau kamu take action, kamu tidak akan dirugikan. Kalau kamu bertindak, kamu kerja keras. Ini yang sering orang-orang katakan, sebenarnya beliau mengutip dari Al-Quran ayatnya ayat ini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tulis di kolom komentar. Ini ayatnya. Wahum fiha, kalau kamu kerja keras, la yubkhasun, kamu tidak akan dirugikan. Dalam bahasa lainnya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Enak banget ya dia. Gak ada yang enak jamaah, semuanya kerja keras. Enak banget dia ya, sekarang hidupnya lebih baik. Lihat berdarah-darahnya dulu kayak apa. Naik motor Honda Beat kemana-mana, kehujanan, kepanasan, pasang tripod, pasang sendiri, giniin sendiri, pasang colok sendiri. Mana ada tim enak ya sekarang, timnya banyak, gak ada ceritanya. Beliau berproses, zero. Jemaah coba lihat, ada orang, ya Allah tokonya kok makmur banget, ya Allah Maret-Maretnya kok
Dia punya minimarket, misalnya ada jamaah usaha minimarket, jamaah usaha bangunan, jamaah usaha pakaian, jamaah usaha. Lihat betapa dulu dia ngenger di pinggir jalan Sunday morning, mulai menjajakan, nggak ada tim, modal dari diri dan suaminya. Ayo mas kita jualan di pinggir jalan. Sekarang punya toko yang agak lumayan. Proses hadirin. Kita nggak bisa nggak praktekin Quran. Quran itu kan pedoman, hudal lil kita nggak bisa nggak megang Quran. Ini patokan kita. Wahum la yubkhasun. Kamu nggak akan dirugikan sama Allah. Kalau kamu kerja keras untuk mendapat dunia, kamu akan dapat. Salah satu orang terkaya, Elon Musk, dia pernah bilang, nggak ada yang bisa dirubah dari dunia yang kerja 9 to 5. Nggak ada yang bisa dirubah dari dunia yang bekerjanya cuma 9 to 5. Karena ternyata rata-rata orang-orang yang di luar kebiasaan kita, mereka bekerja hampir 24 hour, hampir 24 jam a day dalam sehari. Yang lain tidur, dia sibuk bekerja. Yang lain malas-malesan, dia sibuk untuk membangun. Yang lain begini, dia sibuk untuk membuild, men-upgrade investasi leher ke atas. Powerfulnya bukan main. Ini rumus dapatkan dunia. Jadi jangan bilang, Al-Quran mah akhirat tok. Enggak, Al-Quran nih ada dunia juga di sini hadirin. Mau dikasih tahu sama Allah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Wahum fiha, kalau kamu sungguh-sungguh beramal, take action, la yubkhasun. Kamu nggak rugi kok, nggak rugi. Usaha tidak mengkhianati. Jadi jangan bilang Al-Quran mah cuma akhirat-akhirat doang. Enggak, ini Al-Quran ada rumus di dunia. Rumus dunianya ada di sini hadirin. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, besok kita lanjut ayat ke-16 insya Allah. Jadi mau dapat dunia syaratnya apa? Mau dapat dunia syaratnya take action, kerja keras. Alhamdulillah, terima kasih hadirin meluangkan waktu. Bapak dari Sleman betul? Sendiri Pak? Sama ibu, sama siapa lagi ibu? Anak 2 putra mana ibu? Masya Allah berkah ya mas, ibu berkah. Makasih ibu dari motoran. Masya Allah, motoran dari mana ibunda mohon izin? Slemannya? Jogja Sleman. Mbaknya juga Prambanan. Sendiri Mbak atau sama? Ada beliau? Oh Masya Allah, baru sakit, syafakallah, sehat. Semoga Allah memuliakan Mbak sekeluarga, ibu sekeluarga dimuliakan Allah, bapak dari Sleman dimuliakan Allah. Dari Prambanan, dari Sleman, dari mana lagi hadirin? Sidojoyo. Ada lagi jemaah? Andong Sili. Masya Allah, jauh sekali jemaah dari Jogja. Berangkat jam berapa Mbak Ikrimah? Kemarin siang. Kalau ibu sama ayahanda habis asar. Sampai sini jam berapa Pak? Oh habis maghrib jalan. Ya Allah, berkah ya ibu, sehat. Mohon izin ayahanda, ibunda, kalau berkenan nanti ada apa-apa, apapun yang bisa difasilitasi masjid, nanti bilang ke Mas Dalah. Nih beliau Mas Dalah. Nanti Mas Dalah dibersamai Mas. Kalau ntar penginapannya di itu aja bareng sama beliau, difasilitasi nggak apa-apa Mas. Jazakumullah ya jemaah sudah meluangkan waktu, berkah selalu insyaallah. Mudah-mudahan setiap putaran roda menjadi amal jariah buat jemaah, ditinggikan derajatnya, diganti oleh Allah dengan surga firdaus tanpa hisab, dan semoga Allah menjadikan hidup kita hidup yang mulia dunia, mulia di akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan ini jadi ibrah buat kita ya hadirin. Yang orang Wonolelo, ayo harus lebih semangat. Orang Wonolelo yang dekat tinggal bahasanya tinggal melangkah 1 langkah aja nyampe. Oh ini dari Jogja, beliau jauh dari Prambanan, dari Sleman. Masa ayo kita yang dekat tidak berusaha untuk bersemangat. Ayo semangat. Ingat, sebentar lagi grand final Ramadan. Masuk 10 putaran kedua
masuk ke 10 putaran terakhir. Jangan sampai kita di 10 putaran terakhir tersisihkan. Oke jamaah, semangat. Kita akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak atas waktu luangnya hadirin. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.